Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya Sulistiawati, mahasiswa STAINU Temanggung, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Peran membaca. 1. Jantung dari pendidikan. Sebagaimana dikatakan oleh VAR, adalah kegiatan membaca. Reading is the heart of education. Kalau mau menjadi insan terdidik, orang harus membaca. Tidak ada orang terdidik tanpa melalui membaca. 2. Adalah seorang pendidik yang buku-bukunya dirujuk orang di mana-mana. Dia mengatakan reading is a basic tool in the living a good life. Membaca merupakan alat utama agar seseorang dapat menggapai kehidupan yang baik. 3. Ahmad Slamet Hardjasujana juga menyinggung tentang peran kemahiran membaca sebagai prasyarat bagi bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Secara lengkap, beliau berujar, jika kita memimpikan Nusantara ini sebagai negara kertara harda, kemah ripah, rempah rapi, baldatun toyibatun warobun gofur, maka rakyat Nusantara dituntut untuk menjadi masyarakat yang literal, yakni masyarakat yang menjadikan aktivitas baca tulis sebagai bagian dari hidupnya. Pengertian dan proses membaca. 1. Vino, Ciaro, dan Bonomo mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Reading is bringing meaning to and getting meaning from printed of written material. 2. Membaca dapat kita definisikan sebagai kegiatan memetik makna atau pengertian, bukan hanya dari deretan kata yang tersurat saja, atau reading the lines, melainkan juga makna yang terdapat di antara baris, atau reading between the lines, bahkan juga makna yang terdapat di balik deretan baris tersebut, atau reading beyond the lines. 3. Trondike mengatakan bahwa proses membaca itu tidak ubahnya dengan proses ketika seseorang sedang berpikir atau bernalar. Reading as thinking or reading as reasoning. 4. Membaca itu merupakan proses sosial yang menghubungkan membaca dengan lingkungannya dan mengondisikan hubungan itu. 5. Membaca itu meliputi pengenalan lambang-lambang yang tercetak atau tertulis yang berlangsung sebagai perangsang makna yang dihafal yang tersusun atas pengalaman yang lalu dan konstruksi arti yang baru melalui manipulasi konsep yang sudah dimiliki oleh pembaca. Hasilnya diorganisasikan menjadi proses pikiran berdasarkan tujuan yang diikuti oleh pembaca. 6. Membaca itu pertama-tama terdiri atas perolehan pikiran pengarang dari bahasa yang tertulis atau tercetak. Kedua ialah pemberian ekspresi lisan terhadap pikiran tersebut dalam bahasa pengarang, sehingga pikiran yang sama dapat disampaikan kepada pendengar. 7. E. Brooks Smith, Knit Goodman, and Robert Merritt mengatakan membaca merupakan proses yang aktif tentang rekonstruksi makna dari bahasa yang dinyatakan dengan lambang grafis atau tulisan, sama dengan menyimak yang merupakan proses yang aktif dalam merekonstruksi makna dari lambang bunyi atau fonem bahasa lisan. Tujuan akhir membaca yaitu memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk narasi, teks bebas, atau puisi yang dapat disimpulkan dalam suatu karya tulis ataupun tidak tertulis. Tujuan membaca secara umum adalah 1. Mendapat informasi, 2. Mendapat pemahaman, 3. Mendapat kesenangan. Sedangkan tujuan membaca secara khusus adalah 1. Mendapat informasi faktual, 2. Mendapat keterangan khusus atau problematis, 3. Memberi penilaian kritis pada karya tulis seseorang, 4. Mendapat kenikmatan emosi, 5. Mengisi kegiatan waktu luang. Pendapat dari Waples menuliskan tujuan membaca adalah 1. Sebagai alat atau cara praktis untuk mengatasi masalah, 2. Mendapatkan hasil prestis, yaitu mendapat rasa lebih bila dibanding dengan orang lain lingkungan pergaulannya. 3. Memperkuat nilai kepribadian atau keyakinan.
4. Mengganti pengalaman estetika yang sudah kuno. 5. Menghindari diri dari berbagai kesulitan, ketakutan, dan penyakit tertentu. Manfaat membaca. 1. Mendapat banyak pengalaman hidup. 2. Mendapat pengetahuan umum dan informasi tertentu yang berguna bagi kehidupan. 3. Dapat mengetahui berbagai peristiwa kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. 4. Bisa mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terbaru di dunia. 5. Bisa memperkaya batin, memperluas cara pandang dan pola pikir, mampu meningkatkan taraf hidup untuk keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. 6. Bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan mengantarkan seseorang menjadi pandai. 7. Bisa memperkaya perbedaan kata atau istilah lainnya yang menunjang keterampilan menyimak bacaan. 8. Meningkatkan potensi setiap pribadi dan peningkatan resistensi dan lainnya. Jenis-jenis membaca. Dari segi jenjang. 1. Membaca permulaan. Membaca permulaan ialah kegiatan membaca yang mampu melafalkan huruf dengan benar dan memperoleh informasi. 2. Membaca lanjut. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Dari segi pelaksanaan. 1. Membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang digunakan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat. Sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Membaca teknik. Membaca teknik mementingkan kebenaran pelafalan serta peningkatan tingkat pemahaman pembaca terhadap materi-materi ilmiah. B. Membaca estetik. Membaca estetik berorientasi pada ketajaman perasaan menikmati keindahan karya sastra. Membaca estetik sering dipraktikkan dalam lomba putri reading atau pembacaan puisi, pembacaan cerpen, naskah drama, dan terjemahan kitab suci. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan kita menyusuri untaian kata dari ke kiri ke kanan, atau untuk huruf Latin, huruf Arab, sebaliknya. Dari atas ke bawah tanpa mulut berkomat kamit. Membaca dalam hati bersifat personal, karena manfaat langsungnya hanya dapat dinikmati oleh sang pembaca. Pada saat membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi terbagi atas membaca intensif dan ekstensif. Membaca intensif studi saksama, telaah diteliti dan penanganan kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif yang termasuk ke dalam kelompok membaca intensif, yaitu A. Membaca telaah isi, B. Membaca telaah bacaan. B. Membaca ekstensif, objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tujuannya adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan cepat dan dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca ekstensif terbagi menjadi 3, yaitu membaca survei, membaca sekilas atau skimming, membaca dangkal atau superficial reading. 3. Membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, sepenuh hati, mendalam, evaluatif, analisis, dan tidak hanya untuk mencari kesalahan. 4. Membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan dengan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. 5. Membaca cepat. Membaca cepat dilaksanakan dengan menggunakan jumlah buku dan bacaan yang cukup banyak dalam waktu yang singkat dengan pemahaman yang tepat. Cara pembacaan dilakukan dari atas ke bawah dengan kecepatan kata per menit. 6. Membaca apresiatif.
Membaca apresiatif mementingkan penghayatan, kemampuan merasakan keindahan naskah dan bisa menghargai keberadaan ide-ide dalam teks. Membaca apresiatif dilaksanakan di dalam hati. Aspek-aspek membaca. 1. Aspek sensori, yakni kemampuan pembaca untuk memahami simbol-simbol teks. 2. Aspek perseptual, yakni kemampuan pembaca untuk menginterpretasikan simbol-simbol teks atau apa yang dilihat dan apa yang tersirat. 3. Aspek skemata, yakni kemampuan pembaca untuk menghubungkan pesan tertulis dengan struktur pengetahuan dan pengalaman yang telah ada. 4. Aspek berpikir, yakni kemampuan pembaca untuk membuat inferensi dan evaluasi dari teks. 5. Aspek afektif, yakni kemampuan pembaca untuk membangkitkan dan menghubungkan minat dan motivasi dengan teks yang dibaca. Teknik membaca. 1. Teknik memindai. Teknik memindai adalah salah satu bentuk dari strategi membaca dengan melakukan gambaran dari memori dan selembar kertas yang akan diingat pada seluruh halaman. Teknik overlay adalah salah satu cara dalam membaca skim dengan teks yang akan dibaca dalam tulisan sebagai alat memberikan gambaran yang pada bagian-bagian penting. 3. Dipilih. Dipilih adalah salah satu teknik dalam memilih teks dan membawa bagian teks yang akan dibaca sesuai dengan kebutuhan dan digunakan sebelum membaca konflik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.